Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Ironi Willian tolak Chelsea demi juara Liga Champions bersama Arsenal. Chelsea baru saja menjadi juara Liga Champions usai menumbangkan Manchester City dengan kemenangan 1-0 dari gol Kai Havertz. Sukses itu disambut gembira oleh seluruh pemain Chelsea. Namun di tempat lain, sebuah ironi terjadi pada karir Willian. Dia sebenarnya bisa saja ikut berpesta pada malam yang indah di Porto itu. Kontrak Willian dan Chelsea habis pada Juni 2020 lalu. Sebelum habis, Chelsea telah menawarkan kontrak baru dengan durasi 2 tahun. Namun, Willian menolak tawaran menarik itu untuk memilih menerima tawaran kontrak 3 tahun dari Arsenal. Salah satu alasan saya menginginkan kontrak 3 tahun adalah menjadi bagian dari proyek. Ketika saya berbicara dengan Arteta, dia memberitahu saya alasannya membutuhkan saya selama 3 tahun. Ujar Willian. Menurut Willian, pada musim 2020-2021 kemarin, target Arsenal adalah kembali ke Liga Champions. Pertama, Arsenal ingin lolos ke Liga Champions dan menjadi juara. Saya berada di Chelsea selama 7 tahun dan memenangkan segalanya kecuali Liga Champions. Semoga langkah ini akan memberi saya trofi yang belum saya dapatkan, tambah Willian. Namun, alih-alih lolos ke Liga Champions, bersaing untuk zona 4 besar saja Arsenal belum mampu. Arsenal hanya finish di posisi ke-8 di Premier League. Arsenal juga gagal di Piala FA, Carabao Cup, dan Liga Eropa. Real Madrid minta Arsenal bayar 52 juta pound sterling untuk Martin Odegaard. Martin Odegaard menikmati masa pinjaman yang sukses di Emirates Stadium pada paruh kedua musim 2020-2021. Dirinya berhasil mencetak 2 gol dan 2 assist di semua kompetisi. Meski kehadirannya belum cukup untuk membantu Arsenal mengamankan tiket sepak bola Eropa, tetapi ia menegaskan bahwa dirinya bahagia di London Utara karena Arsenal bertujuan untuk mempertahankannya secara permanen. Menurut laporan Defensa Sentral, Real Madrid bersedia membiarkan Odegaard pergi namun dengan harga yang pantas. Real Madrid dilaporkan meminta klausul mendekati 52 juta pound sterling untuk menyelesaikan kesepakatan dengan Arsenal. Sejauh ini, Odegaard hanya mencatatkan 11 penampilan untuk Real Madrid di semua kompetisi. Resmi, Thierry Henry kembali jadi bagian timnas Belgia. Thierry Henry telah mundur dari perannya sebagai pakar untuk BBC Sport. Dirinya akan kembali ke pekerjaan sebelumnya bersama tim nasional Belgia. Sebelumnya, Henry meninggalkan perannya di bawah kepemimpinan Roberto Martinez untuk menjadi manajer AS Monaco pada tahun 2018. Akan tetapi, AS Monaco tidak memberinya kesempatan lebih saat mereka mengalami penurunan dan akhirnya ia pun dipecat setelah hanya 3 bulan bertugas. Setelah itu, Henry mendapat kesempatan untuk menangani klub MLS, Montreal Impact di Amerika. Namun, setelah 1 musim di MLS, ia memutuskan untuk kembali ke Eropa agar lebih dekat dengan keluarganya. Dan sekarang dirinya akan kembali ke peran sebelumnya bersama tim nasional Belgia menjelang Euro 2020 mendatang. Penyesalan fans Arsenal setelah ditinggal Arsene Wenger. Arsenal terus mengalami penurunan sejak ditinggal Arsene Wenger pada 2018 lalu. Kini, apakah seluruh penggemar Arsenal menyesal? Pada 2 musim terakhir melatih Arsenal, Arsene Wenger gagal membawa The Gunners finish di 4 besar Premier League. Hal itu mengakibatkan tim Merriam London itu harus merelakan tiket untuk lolos ke Liga Champions musim 2017-2018 dan 2018-2019. Namun, dalam 2 periode terakhirnya, Arsene Wenger berhasil membuat The Gunners duduk di urutan 5 dan 6 klasemen akhir Premier League yang membuat mereka lolos ke Liga Eropa. Akan tetapi, hal tersebut tampaknya tidak cukup bagi penggemar Arsenal, sehingga pada penghujung musim 2017-2018,
Mereka meneriakkan dengan lantang, "Wenger out!" alias meminta sang profesor untuk mundur dari kursi kepelatihan Arsenal. Setelah menerima berbagai protes dari pendukung, Wenger pun memutuskan mundur dari jabatannya setelah musim 2017-2018 berakhir. Setelah Wenger mundur, posisinya digantikan oleh juru taktik asal Spanyol, Unai Emery. Pada musim perdananya sebagai pelatih Arsenal, Emery memang belum bisa membawa The Gunners finish di posisi 4 besar. Akan tetapi, dia sukses membawa Arsenal menembus final Liga Eropa 2018-2019. Meskipun mereka harus takluk 1-4 dari Chelsea. Capaian Unai Emery juga sepertinya belum bisa memuaskan para pendukung Arsenal karena pada akhirnya pelatih yang kini menangani Villarreal itu diminta mundur ketika musim 2019-2020 belum genap memasuki setengah jalan. Pada 29 November 2019, Emery pun mundur dari jabatan pelatih Arsenal dan posisinya digantikan oleh pelatih sementara Freddie Ljungberg. Sebelum akhirnya pos utama diisi oleh Mikel Arteta mulai 20 Desember 2019 hingga saat ini. Bersama Arteta, Arsenal berhasil memenangkan 2 trofi yakni Piala FA 2019-2020 dan Community Shield 2020. Namun, lagi dan lagi, Arsenal masih belum bisa masuk ke 4 besar klasemen akhir Premier League pada musim 2019-2020. Pada musim 2020-2021 kali ini pun, Arteta juga belum mampu membawa Arsenal kembali masuk ke 4 besar Premier League. Bahkan, musim ini adalah musim terburuk Arsenal setelah selama 25 tahun mereka akhirnya harus melepas seluruh tiket kompetisi Eropa lantaran Arsenal hanya berakhir di posisi 8 klasemen akhir dan harus kalah dari Villarreal di semifinal Liga Eropa. Dengan demikian, pergantian pelatih yang dilakukan Arsenal dari Arsene Wenger ke Unai Emery dan berlanjut pada Mikel Arteta belum menunjukkan hasil yang bisa memuaskan penggemar Arsenal. Pasalnya, dua pelatih pasca era Wenger tetap tidak bisa membawa Arsenal lebih baik atau minimal menyamai capaian Arsene Wenger. Dari sini, mungkinkah penggemar Arsenal menyesal lantaran pernah memperlakukan Wenger dengan buruk hanya karena tim kesayangannya tidak lolos ke Liga Champions? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!